Oke guys, kita lanjutkan ke part 2, itu dari nomor 11 ya. Nanti kalian simak yang part 1, 1-10 di video sebelumnya. Nomor 11, kita masuk lagi ke bab termokimia ya. Ini adalah tipe kalorimeter. Cek soalnya, sebanyak 100 ml NaOH 0,1 M ya, kita buat. Ada NaOH 0,1 M 100 ml direaksikan dengan siapa? Dengan HCl ya, 50 ml 0,2 M. Oke ya. Diukur pada suhu 27 Celcius. Oh, ini 28 ya. Berarti awalnya ini 28 Celcius, kalau ini 27 Celcius. Ya, setelah bercampur maka suhu campurannya itu adalah 32,5 Celcius. Kalor jenisnya itu adalah 4,18 Joule gram Celcius. Pertanyaannya, berapakah perubahan entalpi reaksi ya? Ditanya delta standar. Itu rumusnya adalah min mc delta T dibagi dengan mol. Inilah rumus kalorimeter ya. Nah, M itu adalah massa. Massanya siapa? Massa campuran. 100 ditambah 50. Oke? Maka ini 150 gram. Kalor jenisnya adalah 4,18. Delta T-nya berapa? Jika T awalnya berbeda, maka nanti menggunakan rata-rata. Berarti suhu awalnya itu 28 ditambah 27 dibagi 2. 27,5 ya. Delta T itu T2 dikurangi T1. 32,5. Saya buat di sini. 32,5 dikurangi rata-rata ya, 27,5. Oke, maka delta T-nya 5 ya. Kita masukkan 5. Nah, mol di sini itu adalah mol pembatas ya. Mol pembatas itu apa? Mol yang habis duluan ya setelah bereaksi. Kita lihat rumusnya mol di sini adalah M dikalikan V. 100 dikalikan 0,1 itu molnya 10 ya. Tapi 10 milimol ya. Ini juga 50 dikalikan 0,2 itu juga 10 milimol. Karena molnya sama, maka artinya kedua reaksi ini adalah mol pembatas ya. Habisnya bareng-bareng. Maka kita ambil salah satunya, kita buat dalam bentuk mol, maka 10 pangkat min 3. Ini masih 10 milimol, kita buat mol. Oke ya guys, jangan lupa ini satuan masih joule per mol. Joule-nya dari mana? Dari sini. Ya, satuan dari kalor jenis. Oke, kalian buka kalkulatornya. Ini hasilnya adalah negatif 313,5 kali 10 pangkat 3 Joule per mol. Kalau mintanya kilojoule, maka negatif 313,5 kilojoule per mol. Oke, jawabannya adalah B ya. Next, masuk ke soal nomor 12. Pada pelarutan 2 gram kristal NaOH ya. Jadi ada NaOH sebanyak 2 gram. MR-nya itu adalah 40 ya. Dimasukkan ke dalam air 50 ml ya. Ini airnya maksudnya itu dalam kalorimeter ya. Terjadi kenaikan suhu 27 menjadi 31. Maka delta T-nya adalah 31 dikurangi 27. Berapa dek? 4 ya. Next, kalor jenisnya itu dalam 4,2 Joule gram Celcius. Pertanyaannya, berapakah entalpi pelarutan NaOH? Oke, ini juga tipe kalorimeter ya guys. Maka jadinya delta H rumusnya adalah min mc delta T dibagi dengan mol ya. Kalau tadi kan kedua-duanya adalah larutan, maka masanya dicampur. Kalau ini adalah sebuah kristal dimasukkan ke dalam air. Nanti massa di sini adalah massa yang air. Oke ya. Kita masukkan min 50, C kecilnya 4,2, delta T-nya itu 4, satuannya bersisa joule dibagi dengan mol. Mol di sini adalah mol yang dilarutkan. Ingat ya, di sini yang dilarutkan adalah NaOH kristal. Maka rumusnya adalah gram dibagi dengan mr ya. Ini satuannya adalah mol. Oke, jawabannya adalah min 16,8 kilojoule per mol. Silakan kalian hitung ya guys, pasti bisa. Next, langsung aja nomor 13 ya, masih bisa nih. Ruangnya cukup. Nomor 13 ini adalah soal tipe hukum Hess ya. Perubahan entalpi S menjadi uap air ya. S berarti kan yang diminta H2O dalam bentuk solid
dirubah menjadi H2O dalam bentuk gas uap air ya. Mana yang ada H2OS, H2O solid mintanya di sisi kiri. Mana yang ada H2O solid? Ini disediainya di sisi kanan ya. Berarti agar sama-sama di kiri, maka ini kita rubah dibalik ya atau ditukar. Saya tukar ya, maka jadinya H2OS menjadi H2O liquid. Karena ditukar, maka entalpi negatif jadi positif. Oke ya guys, mana yang ada H2O gas, mintanya di sisi kanan. Ini sudah ada di kanan ya, mintanya koefisiennya 1, disediainya koefisiennya 2. Maka ini kita bagi 2. Semua kita bagi 2. H2 setengah O2, ini H2O gas kita bagi 2 ya. Min 484 kita bagi 2, min 242. Oke ya. Next, apakah di soal ini kita butuh H2OL? H2OL nggak butuh ya, H2O liquid maksud saya. Maka percobaan yang di atas kita balik biar H2O liquid bisa kita coret ya. Yang ini berarti kita tukar atau kita balik ya. Ini H2O liquid, fasenya koefisiennya 1 maksud saya. Ini koefisiennya 2, berarti ditukar dibagi 2. Saya tukar terus semua kita bagi 2. Jadinya H2O liquid menjadi H2 ditambah setengah O2. Kita tukar, maka negatif jadi positif. Lalu kita bagi 2. Terus kita jumlah deh. Coba ya guys. Yang sama berseberangan boleh kita coret. Ini hilang. Ini hilang. Ya, ini H2O solid menjadi H2O gas. Kita jumlah. Siapkan kalkulatornya. Saya sudah menghitung ya. Jawabannya adalah D. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 14 ya. Yang ditanya A2B menjadi CD2. Mana yang seperti itu? Ini ya. Yang ditanya adalah delta H4. A2B menjadi CD2. Langkahnya kalau ini adalah tipe hukum Hess yang siklus, kayak gini aja deh. Ini kan pangkal menuju ujung. Pangkalnya kita putar ya, menuju ujung. Nah, ini siklusnya. Ini maka harus kita balik ya, karena kita balik yang tadinya delta H-nya positif, maka delta H1 jadi negatif. Ini udah searah ya. Betul, ini juga searah. Oke, langsung ketemu. Delta H4 sama dengan negatif delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ya. Jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 15. Besarnya entalpi pembentukan CaOH2. Oke ya guys. Berarti yang ditanya adalah entalpi pembentukan CaOH2. CaOH2 dibentuk dari siapa? Dari unsurnya Ca, H2, dan O2. Mana yang harus ditanya seperti ini diketahui 3 persamaan. Oke ya, langsung aja ya. Ca mintanya di sisi kiri. Mana yang ada Ca? Ini. Dia adanya di kiri. Sudah ada di kiri ya. Mintanya 1, disediainya 2. Maka percobaan yang kedua kita bagi dengan 2 ya. Maka jadinya semua kita bagi 2. Setengah O2 menjadi CaO. Delta H-nya adalah B/2. Mana yang ada H2? H2 mana deh? Ini mintanya di kiri ya. Sudah ada di kiri, mintanya 1, disediainya 2. Maka ini juga kita bagi 2. Maka jadinya H2 setengah O2 menjadi H2O delta H-nya A/2. CaOH2 mintanya di sisi kanan. Ini sudah ada di kanan ya. Mintanya 1, sediainya juga udah 1. Maka percobaan ketiga itu adalah tetap. Maka jadinya CaO H2O menjadi CaOH2. Delta H-nya adalah C. Lalu kita jumlah ya. Maka jadinya setengah A ditambah setengah B ditambah C. Mana D? Jawabannya adalah D. Coba yang sama boleh kita coret ya. Hilang, 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 hilang. Mana lagi ya?
Bersisa ini ya, H2-nya 1, Ca-nya 1, setengah tambah setengah itu kan 1 ya, CaOH2. Oke, inilah jawabannya. Next, kita masuk ke soal 16 ya. Pertanyaannya, delta H reaksi pembakaran CH4 menurut reaksi ini adalah, ingat deh, jika masing-masing soal diketahui delta HF, maka nanti entalpi reaksi itu rumusnya adalah jumlah delta HF, produk atau kanan dikurangi kiri. Inilah rumusnya. Oke ya. Yuk kita masukkan aplikasinya. Berarti Mbak punya kan ada CH4, kita bakar menghasilkan apa? CO2 dan H2O ya. Karena diketahui delta HF, maka entalpi pembakaran CH4 adalah delta HF-nya CO2 ditambah dengan 2 kali delta HF-nya H2O ya, sisi produk, dikurangi delta HF-nya CH4 ditambah delta HF-nya O2. Begini ya. Oke guys, kita masukkan aja. CO2 itu delta HF-nya adalah min 393 ditambah 2 kali H2O-nya itu min 242. Dikurangi delta HF-nya CH4 itu adalah min 75, delta HF oksigen itu adalah 0, unsur bebas itu delta HF-nya 0. Oke, dibantu ya menghitungnya ya. Jawabannya adalah B min 802. Oke, yes, kita masuk aja nomor 17, langsung saja ya. Pada pembakaran sempurna etanol ya, etanol kita bakar itu jadi apa sih? Jadinya kan C2H5OH dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. C-nya 2, H-nya 6, maka kita masukkan sini 3 ya. Oksigennya 4 tambah 3 7, sini sudah ada 1 maka kurang 6. Ya, ternyata pembakaran entalpinya itu adalah 1, 2, membebaskan ya, maka negatif 1, 2, 3, 4,7 kilojoule per mol. Delta HF masing-masing sudah ada, yang ditanya adalah delta HF-nya etanol ya. Oke, berarti kita punya rumus delta H standar itu sama dengan 2 dikalikan delta HF-nya CO2 ya. Berapa ini? Min 393,5 ditambah 3 kali delta HF-nya H2O min 241,8. Ini harusnya H2O ya. Dikurangi delta HF-nya C2H5OH. Ini yang kita cari ya. C2H5OH ditambah 0. Kenapa tambah 0? Ini adalah unsur bebas ya. Kanan kurangi kiri. Nanti hasilnya adalah ini. Oke ya, ini delta H-nya itu adalah min 1234,7. Oke, silakan dibantu, nanti ketemu ya. Delta HFC 2H5OH-nya adalah min 277,7. Oke, jawabannya adalah A ya. Next, kita masuk ke soal nomor 18. Diketahui entalpi pembentukan etanol, CO2, dan H2O udah ada ya. Pertanyaannya, pada pembakaran 100 gram alkohol berupa etanol akan menghasilkan kalor sebanyak berapa? Ditanya Ki ya guys. Nah, yuk kita masukkan aja rumusnya delta H standar. Itu kan rumusnya Ki per mol ya. Oke, maka Ki nanti rumusnya adalah delta H standar dikalikan mol ya. Delta H standar ini dari mana, Dik? Ternyata masing-masing diketahui delta HF, entalpi pembentukan. Maka nanti kanan dikurangi kiri lagi ya, kayak tadi ya. Nah, saya buatkan lagi nih. Untuk mengingatkan kembali, C2H5OH kita bakar ya. Kan menghasilkan CO2 dan H2O ya. C-nya 2, H-nya tuh 6, maka sini 3 ya. Oksigennya sini kurang 3. Nah, delta H standarnya ketemu. Berarti jumlah delta HF kanan dikurangi kiri. Oke, maka jadinya tolong dibantu menghitung. CO2-nya min 393,5 ditambah 3 dikali min 286 dikurangi delta HF-nya C2H5OH adalah min 278 ditambah 3 kalikan 0 ya. Delta HF oksigen itu 0. Oke, ini
Sudah saya hitung, hasilnya adalah min 1367 kilojoule per mol. Oke, delta H standarnya ketemu, kita masukkan ke sini ya. Min 1367, molnya berapa? Ternyata yang dibakar itu 100 gram. Berarti rumusnya mol adalah gram dibagi mR-nya. mR-nya etanol berapa? 12 kalikan 2, 24, 24 tambah 6, 30, 30 tambah 16, 46. Ya, oke guys, jawabannya adalah, ya makasih, min 2971,7 ya. Sudah membantu menghitung ya. Jawabannya adalah mana deh? Ya, kita bulatkan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke soal nomor 19. Ini adalah tipe soal masuk ke energi ikatan ya. Jika tadi delta HF, maka entalpi reaksi adalah jumlah delta HF kanan dikurangi kiri. Tetapi kalau diketahui energi ikatan, kebalikannya deh. Nanti kalau mencari entalpi reaksi itu rumusnya adalah jumlah energi ikat kiri dikurangi energi ikatnya kanan. Inilah rumusnya. Oke, tapi kalian harus membuat energi ikatannya dulu. CH2 CH2 saya buat di sini ya. Maka jadi kayak gini, C rangkap C, di sini H-nya ada 2, di sini H-nya juga ada 2 deh. Ditambah sama HCl ya. Menjadi ini kan ada C tunggal C, H-nya terikat ada 3, ke sini H-nya ada 2, lalu ada Cl yang ini. Ya. Nah, karena diketahui energi ikat, maka nanti entalpinya adalah energi ikat kiri kurangi kanan ya. Di sini berarti ada CH ya. Nah, cukup gak nih CH? CH-nya ada berapa? 1 2 3 4. 4 CH ditambah C rangkap C ditambah HCl dikurangi, oh maaf ya ternyata nggak cukup mbak, ke bawah ya, dikurangi CH-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 ya. 5 CH ini CH ya, 5 CH ditambah C tunggal C, C tunggal Cl ya, C tunggal C, C tunggal Cl. Oke, yang sama boleh kita coret, ini hilang, ini sisa 1, maka bersisa delta H standarnya adalah C rangkap C ditambah HCl dikurangi C tunggal H, C tunggal C, oh ini maaf ya ditambah ya, ditambah CCl. Kita tinggal masukkan aja angkanya dek, kita masukkan angkanya ya. C rangkap C itu berapa? Ini 609 ya, 609 ditambah dengan 426 dikurangi CH-nya 412 ditambah C tunggal C 345 ditambah C tunggal CL 326. Oke, kita gunakan kalkulator kembali ya, saya hitung. Ya, jawabannya adalah min 48 guys. Oke, B. Oke guys, kita masuk ya. Nomor 20 terakhir, ini C rangkap 3 ya guys, maaf. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna asetilen, saya buat ya. Asetilen adalah sebuah alkuna. Ini adalah etuna ya, berarti etuna itu rangkapnya 3, mengikat H-nya 1 ya, ditambah dengan 2,5 atau 5/2. Oksigen tuh seperti ini ya dek ya, kayak gini. Dikurangi atau menjadi langsung dulu ya. Oh ini belum setara ya, C-nya 2, ini C-nya 2, C-nya 2 ya, O-nya 4, ditambah 1 5, O-nya 5 betul, H-nya 2, H-nya 2, udah setara. Yuk, 2 CO2, jadi 2 CO2 tuh kayak gini. Nah, kayak gini, inilah CO2 ya, ditambah dengan H2O, H2O tuh kayak gini guys. Nah, ini katanya H2O ya. Nah, maka nanti entalpi standarnya ketemu. Oh, ini sedih banget ya, nggak ada yang bisa kita coret, semuanya berbeda. Ada 2 CH, ini ya, CH-nya ada 2, ditambah dengan C rangkap 3C, ditambah dengan 5/2 OO, dikurangi. Hati-hati di sini, C rangkap O1, C rangkap O1, berarti di dalam CO2 ada 2 C rangkap O. Nah, terus kalikan 2, maka jadi 4 ya. OH1, OH1, maka ini adalah 2 OH. Oke, nah kita masukkan angkanya 2, oke,
Tolong dibantu nanti ya. 413, cara anggap 3-nya berapa? 839 ditambah 5 per 2, semangat. 495 dikurangi 4 dikalikan CO, 799 ditambah 2 kalikan OH, 463. Oke ya. Nah, kalian hitung, saya sudah menghitung. Jawabannya adalah min 1219,5 kilojoule per mol. Nah, tapi yang ditanya tuh apa? Yang ditanya adalah kalornya ya. Apa rumusnya Ki? Rumusnya Ki adalah delta H standar dikali mol. Delta H standarnya kita masukkan, molnya gimana Mbak? Ternyata asetilen yang dibakar 13 gram. Berarti gram dibagi dengan mR-nya. 12 kalikan 2, 24 ditambah 2, 26. Oke, jawabannya adalah min 609,75. Oke ya Dek ya, semangat ya guys. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak video makin privat lainnya. Thank you.